Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Komisioner Komisi Yudisial atau KY Bidang Pengawasan dan Investigasi Eman Suparman mengusulkan kepada Ketua KPK agar Hakim Setiabudi Tejo Cahyono dijadikan justice kolaborator. Usulan tersebut guna mengungkap keterlibatan hakim lain dalam suap Bansos Kota Bandung. Komisioner Komisi Yudisial atau KY Bidang Pengawasan dan Investigasi Eman Suparman Kamis siang bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad. Sutarman mengatakan bahwa dirinya datang ke KPK untuk meminta KPK menjadikan Hakim Setiabudi Tejo Cahyono sebagai justice kolaborator. Menurut Eman bahwa pihaknya telah menerima laporan dari mantan Hakim Setiabudi, terpidana kasus suap penanganan perkara kasus korupsi Bansos Bandung, yang menyatakan adanya keterlibatan sejumlah hakim lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana suap. Komisi Yudisial menerima laporan dari terpidana yang mantan hakim yang dia katakan dia bersedia menjadi justice kolaborator karena ini menyangkut masalah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa hakim yang dilaporkan dalam laporan itu, maka tindak pidananya adalah menjadi kewenangan KPK, sehingga saya merasa perlu dengan terlebih dahulu saya lapor pada Ketua KY, saya menyampaikan laporan itu pada Pak Ketua KPK, dan Pak Ketua KPK sudah menerimanya, dan Pak Direktur Deputi Penindakan akan segera menindaklanjuti laporan itu. Dalam kasus suap penanganan perkara korupsi Bansos Kota Bandung, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Di antaranya mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Sekda Kota Bandung Edi Siswadi, dan Hakim Setiabudi Tejo Cahyono, serta Toto Hutagalung, tokoh Ormas Gazebo Pasundan. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya siap menerapkan sistem tilang elektronik yang rencananya akan dilakukan pada tahun ini. Sistem tilang elektronik ini akan mencegah adanya tindakan nakal dari oknum anggota Polantas di jalan. Polda Metro Jaya akan menerapkan sistem tilang elektronik yang rencananya akan dilakukan pada tahun ini. Sistem tilang elektronik ini akan mencegah adanya tindakan nakal dari oknum anggota lantas di jalan. Direktur Ditlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Nur Hadi Yuwono menerangkan, saat ini pihaknya masih melakukan sinkronisasi data untuk dimasukkan ke dalam Sistem Electronic Registration Identification atau ERI. Penerapan sistem tilang elektronik tersebut mendapat dukungan yang positif dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pasalnya menurut Ahok, sistem tilang elektronik tersebut akan mencegah adanya tindakan nakal dari oknum anggota lalu lintas di jalan. Sehingga kita coba menerapkan dengan teknologi CCTV itu, ketika ada pelanggaran terjadi, itu pelanggarannya itu nanti sudah ada di rumah, ketika dia pulang kantor sudah ada tilangnya di situ. Nah, kita inginnya ke depan seperti itu. Nah, kalau busnya tambah, kami akan terus. Jadi kita juga sepakat bahwa pelanggaran ini nggak ada damai ini. Kita juga akan pasang banyak CCTV untuk melakukan tindakan yang tegas. Kalau sampai parah juga, ya mungkin kita akan memblokir STNK mungkin nanti, supaya orang mulai takut. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Lagi-lagi, petugas Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap parkir liar di wilayah Pusat Perbelanjaan Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kali ini petugas di Sub DKI melakukan penderekan kendaraan yang memarkir kendaraannya di parkiran liar di kawasan Tanah Abang. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan menindak puluhan kendaraan parkir liar di wilayah Pusat Perbelanjaan Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kali ini petugas Dinas Perhubungan DKI tidak hanya melakukan penggebosan terhadap kendaraan motor serta mobil di bahu jalan. Petugas juga menderek dan mengangkut motor ke mobil yang sudah disiapkan oleh petugas. Warga yang kendaraannya ikut terjaring razia hanya pasrah melihat petugas melakukan pengangkutan dan penggebosan kendaraan yang terparkir di bahu jalan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengendara sepeda motor yang motornya ikut terjaring penertiban. Faisal mengatakan dirinya hanya bisa pasrah ketika ban motornya ikut dikempesi petugas karena terparkir di parkiran liar. Ya nggak ada sih, memang saya salah ya udah terima aja. Nanti pasrah aja lah ya. Iya. Bang, harapannya bang untuk kedepannya. Untuk kedepannya
Bang? Ya semoga sih lebih bagus sih ya. Mungkin biar tertib juga sih. Dalam razia kali ini 9 sepeda motor dan 1 unit mobil Honda Jazz diangkut ke kantor Satlantas Jakarta Pusat. Sementara puluhan kendaraan lainnya terpaksa hanya dilakukan penggebosan saja sebagai bentuk peringatan. Kita sudah cabut pentil baik roda 2, roda 4. Roda 2 sudah diangkut 9 PR, lanjut yang dicabut nanti kita sampaikan datanya belum sama roda 4. Ya, ada yang dibawa nggak kendaraan roda 4? Roda 4 ada 1 kita derek. Ya, kenapa itu Pak diderek Pak? Diderek karena mengganggu arus lalu lintas. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi yang tak kalah menarik. Tetaplah bersama kami.